sekarang waktunya kita akan menuju ke drafting phase di match yang pertama dan di game yang pertama. Let's go. Seperti apa nih racikan dari EVOS dan juga Alter Ego? Apakah Alter Ego reset atau evaluasi dari momen di kemarin bisa diselesaikan sekarang? Karena Fanny ya, yang tadi udah kita bahas juga, dan Albert sang pemecah lustrik juga salah satunya. Ya. Bahaya banget pasti. Apalagi ditambah dengan Hayabusa ya, ini berarti target untuk Rin. Kita bahkan melihat dari kemarin Hayabusa di pick bener-bener kayak di 3 atas itu Alter Ego favorite banget. Dan kalaupun Hayabusa udah di band seperti ini ya, jatuhnya mungkin ada beberapa hero yang tersisa kayak Hanzo contohnya. Betul. Dan apakah itu bakal langsung di 3 atas? Karena kalau misalkan gak diambil 3 atas, biasanya bakal masuk band. Tapi kalau sampai di band juga sejauh ini masih berputar di sini loh. Fredrik kemarin gagal total. Bahkan Fredrine. Fredrine, bener. Fredrine. Fredrine. Itu melenceng dari tipikal Rine sih yang gua rasa. Mungkin butuh waktu aja buat adaptasi lagi. Tapi untuk last band ya nih, kalian nggak nih? Kalea boleh, kalau misalkan nggak mau Kalea juga Chushin masih ada. Karena masih banyak option yang bisa dibawakan sebenarnya untuk kedua belah tim. Iya, cuma Atau bahkan mungkin buat Ijume ya Chushin ya. oke, sudah berarti Naruto lepas loh. Naruto, Sakura juga lepas pak Sakura masalahnya. juga lepas. Kalea dulu mungkin. Iya, Sakura penting banget sih. Pick off-nya jalan pasti. Kalau aku merasa dengan draft seperti ini, kayaknya emang Kalea dulu yang diambil sama EVOS. Alter Ego harus cepat-cepat ambil Valentina. Karena kalau misalkan Lucasnya diambil duluan sama EVOS dan bareng sama Valentina, susah nih buat ngejawab Lucasnya. I see. Bisa banget ya. Tapi apakah semahal itu untuk di first pick? Kalea, atau tiba-tiba kita dikagetkan dengan hero lain? Dengan power pick mungkin dari EVOS yang sebenarnya based on draft EVOS tuh masih ke hero meta sih. Nggak sampai hero power di first pick. Tapi kalau kita ngomongin soal hero meta ya berarti Kalea nggak bakal berpindah dari sana. Atau bahkan Chushin. Jadi kayak buat ngejawab juga backline. Gimana dengan Harit? Harit juga boleh. Balik lagi, oh kalau Harit yang tadi Lim bilang ya. Soal Swelo dengan hero unik di mid lane. Joy! Wow! Keluar dari teks yang lumayan jauh. Joy ternyata Langsung diamankan. mematahkan semuanya ya. Iya, mungkin karena melihat kemarin Dreams tidak terlalu power kah dengan Kaleanya? Itu dia mungkin. Seperti yang tadi kita bahas kan memanfaatkan celah dari research space-nya Alter Ego. Harit yang ditukarkan. Dan menurutku kalau misalkan sekarang langsung Selena, aku kira bakal mungkin mempertimbangkan Kalea. Karena Kaleanya bakal ada follow up sekarang, beda sama yang kemarin. Iya. Kalea Harit, masih ada damage soalnya. Harusnya ya di saat ada follow up enak gitu kan kalian. Tapi Selena, tadi sempat kita lihat juga kan ada ya sedikit cuplikan sebelum mulai. Selena dari Hijume yang terbilang lumayan dahsyat juga nih. Power sih kalau aku bilangnya. Dan kayak jatuhnya Aldrigo sekarang udah lumayan melupakan meta sedikit-sedikit. Ya, Hero nyaman mungkin. udah stop dengan Nova. Apakah jangan-jangan mereka nonton ulang Kodelwin kemarin? Waduh. Wah, bener. Ya dimana Kodelwin udah ngasih aba-aba ya. Itu nggak perlu dieval, udah langsung ke eval sendiri. Udah kayak Val sendiri dengan kesadaran penuh itu. Oke, tapi dari EVOS pun no Kalea ternyata. Gak ada prioritas ke arah Kalea dan dibiarkan nih, apakah terpancing Alter Ego? Apa dilepas saja? Kayaknya kalau dilepaskan secara sia-sia sayang gak sih Lim? Tapi kalau misalkan gak nyaman, jawabannya tuh kenapa enggak, Be? Lepaskan saja. Single target ya. Iya. Selena single target, Kalea single target, Harit burst damage. Sebenarnya udah cocok dari segi sinergi ya. Setidaknya dibandingkan kemarin loh. Oke, gimana kalau ambil jungle-nya dulu? Jungle-nya dulu. Lucas mungkin? Lukas untuk Rine, bener kan? Zoom sih, Zoom. Oh, Kalea jangan gitu. sih Kalea kan. Sinerginya udah dapet nih. Selena single target, Kalea juga single target. Harit burst damage single target juga bisa, area juga bisa. Oke. Sebenarnya juga pick off yang low cooldown ya. Dari bantingan Kalea, dari Abyssal Arrow-nya Selena, cooldown yang lumayan cepat juga. Ya. Dan sebenarnya dari posisi jungle, secara garis besar masih terbuka memang. Mungkin jangan lupa ya, ada pun hero assassin yang udah mulai masuk juga loh. Lancelot. Lancelot. Tapi ya so far yang paling bener-bener kayak maksimalin itu baru Bidiatron ya, terlihat bagaimana caranya Anavel dengan Retribution Barrel-nya. Yap. Sekarang kalau kita mempertimbangkan juga nih hero-hero jungle yang tadi udah sempat di-mention sama Lim, itu ada Hanzo, mungkin bakal masuk ke dalam banning phase. Apalagi kita tahu sendiri Joy, dia lumayan terganggu nanti kalau misalkan harus nge-burst bayangan Hanzo-nya. Nekel ninjanya. Ternyata Fredrin yang ditutup. Respect ya. Respect atau mungkin melihat referensi kemarin bahwa mereka sempat membawakan draft seperti adanya
Fredrin, Selena, Novaria. Iya. Tapi karena terbaca kan dari second phase band-nya itu Selenanya kena kemarin. Ya. Jadi kayak sekarang tetap khawatir akan adanya Fredrin, badannya kokoh di depan. Di follow dengan burst damage yang enak banget nih. Dari Alter Ego cukup bahaya. Ya tinggal follow up-nya aja sih ini. Balik lagi, udah ada Kalea, Selena, Harit. Harus ada satu follow up lagi yang benar-benar bisa catch up. Dan menurutku Hero Assassin pun masih fine-fine aja. Lancelot pas banget itu. Iya, Lancelot juga bagus menurutku karena kalau emang trap-nya bener-bener connect itu bakal ngeganggu banget. Hylos, frontman-nya ditutup lagi. Sebenarnya masih ada glue ya kalau ngomongin frontman loh. Udah boleh dipakai juga sekarang by the way. Ya. Semenjak kemarin ya teman-teman ya, semenjak 7 hari setelah patch itu sudah boleh digunakan. Ya cuman benar-benar nah ini Nanko di-push banget ya. Kemarin berada di area mid, ya udah dia bakal di-push lagi nih hero-hero midnya. Ya. Sekarang tahu-tahu dibalikin lagi ke XP, di-push lagi. Kejar lagi. Sekarang kan masalahnya untuk yang dulu tadi tuh udah bisa digunakan. Cuman udah dikulik belum sebelumnya nih? Itu dia loh. Balik lagi di bawah tekanan loh. Yes. Iya, di Udah bawah dites tekanan. belum lagi Dan ini? adaptif itu. Iya. Itu loh, jangan Harus. lupa. Harus bisa beradaptasi dimanapun. Wait, Hanzo band, Fredrin band. Bakal lari kemana nih? Lukas? Link? Oh, Wow, cukup berani loh. Iya, Link kali ini. Jujur cukup berani karena emang mungkin melihat chance dari Granger dan Chushin yang bisa ditarget ya. Tapi apakah ini bakal cukup untuk Linknya karena menurutku lumayan agak-agak sedikit beresiko. Link merupakan hero yang lumayan lama untuk farmnya, harus bisa pegangin laning jauh. Dan sekalipun dia hadir di lane jauh mungkin akan ada objektif yang bisa diperebutkan di sana. Jadi assassin versus assassin di sini. Oke, mau main single target kayaknya gue lumayan setuju dengan Jauh kan. Kalau memang pengen ambil heavy CC yang sebenarnya follow up damage juga nggak sebers itu, ya Tigreal masuk opsi juga. Oke, tapi Gatot Kaca dan juga Badang. Wow, combo klasik ya. Badang Gatot. Buka tembok langsung EOG. Dan itu yang mungkin akan kita lihat nanti kombonya Alter Ego dengan satu pick terakhir mereka. Physical damage-nya udah cukup loh dari Link sebenarnya. Kalau misalkan emang mereka masih mau mengambil satu badan lagi, ini harusnya akan cukup. Dan itu bakal ngejawab banget untuk Gatot Kacanya. Mungkin mereka akan tertuju kepada Glue. Karena aku merasa Kalea Glue di sini bakal jadi frontline yang kuat banget untuk bisa nge-distract agar Selena dengan trap-nya, dengan arrow-nya lebih mudah untuk menargetkan member EVOS. Atau ambil Romer aja, lempar kaliannya ke XP lane. Bisa jadi opsi juga kan. Kalau ngeliat dari Nino mungkin ya best on full hero-nya Hylos Cici. Yang sekarang udah gak enak sih Cici, kayak udah ada Link ada Cici. Sebenarnya kurang masuk kan. Kayak dua physical langsung target gitu kan. Oke, dan pilihannya Lukas EXP ternyata. Lukas XP ya. Ya ada tuh. Oke. Cukup menarik draft yang dimunculkan. Lukas last pick yang sudah jarang sebetulnya kita lihat di area XP lane dan kembali dimunculkan semua Alter Ego. Mereka sudah sangat-sangat berbeda dari draftnya. Tapi pertanyaannya, mampukah mereka mendapatkan hasil baik atau EVOS yang sudah memahami strategi mereka itu bisa menutup kesempatan dari Alter Ego. Itu dia deretan hero Prof yang memang sudah diamankan dari masing-masing tim. Ada sesuatu yang spesial di mata Prof? Ya mungkin Lukas EXP ya, karena udah mulai terlupakan dan emang karena bijudamanya. Itu kan dia bener-bener kayak jadi damager banget kan. Yap. Apakah dengan build semi damage atau tank full bahkan karena Nino bawa Vengeance akan ada sesuatu baru yang akan kita lihat hari ini. Oke, kalau begitu berarti match pertama di hari ini, game pertama akan segera kita mulai. Dan MPL Arena semakin pada mulai, jadi langsung saja MPL Arena, mana suaranya? Let's go to Land of Down. Match pembuka yang begitu panas, sudah full house ya. Baru match pembuka loh ini. Penuh banget di sini. Penuh banget. Hype banget juga. Iya, Para seru, super seru. fans. Asik ya. Tapi untuk match up antara Natko dan Nino, mungkin gue bisa bilang hero-nya sih yang sekarang Nino harus kuasain early-nya. Penguasaan laning bakal jadi penting banget untuk Alter Ego. Lagi dengan flash combo kita tahu juga. Lukas begitu power untuk di area dari EXP. Untuk dari segi duo mid-nya nih, ini Selena Kalea. Udah Luar langsung biasa ya. ini. Cepat banget loh, mereka memanfaatkan apabila mereka memiliki damage di awal ya wes. Ya dan seperti biasa ya untuk Selena Season Hunter. Untuk melakukan pencurian, untuk ngebantu juga nanti di area objektif. Karena Selena dengan Season Hunter benar-benar cepat banget untuk target objektifnya. Albert berhasil, tapi ada Rin melihat dari kejauhan dan bahkan sekarang. Coba lihat, udah level 4, Albert. tapi sedikit lagi.
Langkah buruk seperti dari Albert tadi berhasil langsung diamankan. Sementara sekarang Swallow masih berhasil mengamankan pula dirinya dengan ada satu cyclone eye tapi di Lovatin. Tidak strike tadi Dreamsnya tertangkap basah, dilempar lagi ke belakang. Harusnya masih bisa selamat kah? Dan Flicker sudah dikeluarkan bahkan untuk sekarang. Tempest top lane, tapi satu terakhirnya. Dan Rin menunjukkan 2 poin kill di awal. Itu dia menunjukkan kelasnya. Link tetaplah assassin. Damage yang diberikan cukup sakit di awal karena memang targetnya juga bukan hero-hero yang keras. Dan 2 poin kill untuk Link, ini udah jadi mimpi indah user Link sih. Iya udah pasti ya, ini benar-benar awal yang manis banget untuk Alter Ego. Linknya mendapatkan 2 kill, efek Warcry juga ini ngebuat damage jadi berlipat ganda. Dan ini untuk sekarang, kalau kita lihat dari bagaimana line up yang akan di start Turtle, kayaknya lagi-lagi dengan adanya Link mereka bisa retake, jadi mereka nggak perlu buru-buru untuk setup. Sama sih sebenarnya. Dari EVOS juga mereka gak terlalu kuat untuk setup duluan. Tapi kalau kayak gini berarti gak akan ada yang setup ya. Pelan-pelan mereka akan coba untuk tarik ulur aja dan ada damage. Ya, tapi coba lihat itu ada Nino, sudah hadir Naruto. Sudah hadir Jare dari River guna untuk bisa melindungi dari Turtle tersebut. Dan sekarang Rinenya berfokus bisa mendapatkan kalau Turtle yang pertama dan berhasil dalam diamankan. Bahkan coba lihat dari Natko-nya. Ada Fist Crack tadi yang dikeluarkan tapi belum terlalu optimal. Masih belum berhasil ya, dan ini dia objektif pertama yang sempurna untuk Alter Ego early game. Yang terbilang masih on track-nya mereka. Tapi jawaban dari EVOS sepertinya akan ada di mid game nih, Be. Apakah mereka emang mencari ya sengaja untuk farming terlebih dahulu dan ini mungkin yang akan dilakukan? Wait, cukup pede tadi Albert agresif banget pergerakannya walaupun agak terhenti tadi langsung ya. Itu dia. Dan ngeliat di arah HP lane ini gerakan dari Nino akan jauh lebih cepat untuk regroup juga. Sementara tuh tahu prediksi. Buset, sendirian baik ini, oke. Ada satu lagi, terlihat Tsunami Slam yang dikeluarkan, tidak sempat Ki untuk kabur. Wah, itu dia. Pick off dijalankan dan EVOS terlihat nggak punya solusi loh di awal. Ya, ini bener-bener kayak jalan banget Linknya dapetin momentum, ditambah lagi mungkin untuk sekarang Albert. Masih belum mendapatkan ruang farming. Dikeluarin lagi. Itu dia ya. Tawan lagi nih sendirian gua. Pak Pulung sendirian. Tenang Pak Pulung, voting satu lagi ada kode win. Berdua berarti ya. Dua. Bareng Kodel. Aman. Itu dia. Dan gue ngerasa sih sebenarnya pergerakannya udah beda banget dari yang kemarin ya untuk Alter Ego sendiri. Tapi untuk EVOS sebenarnya kalau early game mereka nggak terbilang yang under banget, mereka punya cusin. Mereka punya jawaban sebenarnya, tapi ya untuk balik lagi, early-nya nggak berjalan dengan manis. Bahkan Rin, di menit yang ketiga udah punya Berserker's Fury. Ini terbilang farming yang cepat dengan 2 kill bonus di awal. Turtle juga, ini sangat wajar ya untuk misalkan nanti di menit yang kelima tiba-tiba Rinnya udah cari level 15 secepat mungkin. Ya, dan gak ada invade jungle, sementara dibalikin sekarang di invade. Oh, oke. Ada Albert tapi Rinnya sendirian. Rekan-rekannya di bagian belakang sepertinya udah berhasil langsung mengamankan dan juga mencuri dari Orange Buff-nya. Tapi barusan Tsunami Slam udah langsung dikeluarkan pula. Sedikit lagi tersisa berhasil mendapatkan poin kill pertama untuk EVOS itu sendiri. Kena Missile Row tadi tapi nggak terlalu masalah karena damage-nya udah cukup. Punishment yang lumayan bagus, tapi tetap Albert kehilangan Bang. Wah, ini mungkin akan menjadi kerugian yang berlipat ganda lagi ya untuk teman-teman dari EVOS. Mereka kehilangan dari orange buff-nya, Albert makin under level. Dan kali ini Rin semakin snowballing. Dengan ada 2 kill, pencurian buff, turtle setup juga bisa dilakukan. Ingat, Hijume bawa Season Hunter. Jadi dia bisa menjadi alternatif kalau misalkan nanti Rinenya masih setup di belakang. Wih, hampir connect tapi sekarang sudah nancap ke dalam tubuh dari Ki dan Nino di tempat yang berbeda. Hey, seperti yang akan langsung dikeroyok tapi bersiap untuk bisa mengeluarkan dari rasengannya kan, tapi ternyata masih berhasil dibanting lagi tapi Ki sudah tidak kuat. Bahkan Fist Crack kan dikeluarkan, Vengeance-nya terlihat Nino udah gak kuat lagi. Erlan di tempat yang berbeda menjadi korban bola Dream. Satu terakhirnya berhasil diamankan tapi Rin mencoba untuk bisa mendapatkan satu hit terakhir berhasil diambil Rin. Itu dia satu hit terakhir dan masih sepertinya. Wah, masih berlanjut dong, oke. Tapi HI sekarang sudah join ke area mid. Wow, tadi pertukaran yang hampir saja nyaris sekali. Sama-sama satu hit. Tapi ya attack speed memang Link yang lebih cepat dan akhirnya dimenangkan oleh Rine. Ya. Turtle-nya malah di reset, gak jadi. Agak berbeda ya, karena balik lagi ini Assassin versus Assassin. Jadi kayaknya nggak bakal berfokus sebagai objektifnya dari Turtle, tapi kill. Itu yang terpenting. Karena siapapun yang mendapatkan kill lebih banyak, Assassin akan jauh lebih diuntungkan. Terus sekarang setup ulang mungkin dari Alter Ego. Mereka masih nggak mau memberikan EVOS Turtle yang kedua. Karena mereka tahu mereka lagi leading, mereka nggak mau lepasin advantage-nya. Mereka masih mau keep up. Apalagi Heist-nya juga udah mulai hadir dan bertukar lane. Atau mereka ini bakal memberikan sinyal bahwa mereka ingin melakukan fight. Yap. Wah, dipaksa ya. Rinenya udah datang soalnya. Man Rina enak banget ya, patroli ke bawah, clear minion, sekarang join lagi dan mendapatkan turtle tersebut. Kembali mendapat keuntungan yang berlimpah, tapi Nino
menjadi orang terdepan, menjadi garda terdepan, menjadi pagar terdepan. Bayangin ya, ini winning conditionnya Alter Ego bener-bener sampai ngebuat dreamsnya itu first itemnya fleeting time. Waduh, connect Iya. lagi tuh. Pede banget sih untuk cooldown reduction lebih cepat. Permainan pick off yang berjalan dengan mulus. Follow up damage yang ada, follow up damage yang ready, ternyata bisa jadi solusi untuk Alter Ego. Iya makanya mereka mau pick off-nya nggak berhenti. Waduh. Oke, ada satu lagi Tsunami Slam dikeluarkan bahkan Zaman Force. Terlihat di area tersebut Hais. Harus mundur lagi, tidak bisa terlalu agresif. Ya tapi ini terlihat perbedaannya, sinergi dari Kaleanya lumayan aktif nih dengan kehadiran dari Hais juga sebagai Harit. Jadi follow up damage-nya cukup seharusnya, mau itu depan mau itu belakang yang penting di follow up. Ya, tadi hampir aja tumbang itu frontline loh hitungannya Natko kan. Sebenarnya kalau ngeliat dari item belum jadi juga dan ini main. Oke, poke damage. Dan Erlan sudah mulai join dan mulai memberikan poke damage-nya nih ya. Oh nggak mau sih, dia harus kekurangan damage lah bisa dibilang dari EVOS juga. Dan harus memberikan Albert juga nih ruang untuk farming. Ya ruang untuk 2 menit ke depan ya, untuk mengejar ketertinggalan level. Karena Rin udah OTW nih untuk menuju ke level 15. Tentu akan semakin mudah karena dia pegangin laning jauh, punya Husk Claw juga sebagai bonusnya. Dan untuk Holy Crystal dari Albert kayaknya masih lumayan lama loh. Ini perbandingan satu item dengan 1300 gold antar jungler. Oke, dan ada satu lagi Tsunami Slam-nya berhasil. Tapi Natko berusaha untuk bisa menyelamatkan ini, tidak bisa. Rinlay mendapat keuntungan. Tapi sekarang pertempuran kembali terjadi dari Amin. Coba lihat. Dari Albert yang dikejar. Albert yang terpisah. Albert yang berusaha untuk bisa menyelamatkan diri namun di bagian belakang. Ini kan ada konsil, tapi Albert yang mencoba untuk bisa menggocek. Angkara Albert tapi masih bisa menyelamatkan dan Rine bersepakat berhasil mendapatkan poin kill tersebut. Rine kembali mendapat keuntungan. Menunjukkan kelasnya kali ini sang jangga berdarah panas dan Ginway Oke, di tempat yang berbeda, solo kill saja dari Ais. mengamuk sepertinya. Alter Ego mereka menunjukkan bahwa mereka gak tinggal diam bahkan dengan memunculkannya Ling. Tiba-tiba yang dimana early game yang biasanya farming dibawa teamfight dan sampai mid game snowball tanpa henti. 6 poin kill, 2 assist. Jungler berdarah panas Rin. Benar-benar kejam. Bahkan tanpa ampun sama sekali. Dia pun langsung skip beberapa item seperti Endless Barrel. Dia menuju ke Blade of Despair. Sekarang dia punya 2 Legend Sword. Ini akan membuat kekuatan dari Alter Ego semakin berlipat ganda. Dan targeting tadi terakhir ya. Karena Ki juga udah gak punya Unbreakable. Jadi dia gak bakal bisa untuk menangkap Link-nya. Dan hati-hati loh ketika bertemu di lane jauh bisa jadi satu Divine Sword kalau udah jadi Blade of Despair itu seperempat bisa hilang Albert. Bisa. Ini yang berbahaya ya. Karena Albert masih jauh banget dari Holy Crystal. Sementara Hais satu saat lagi nih mungkin ketika Lordnya akan beranjak ke area high ground, dia akan selesai dengan adanya Holy Crystal. Ya counter initiate mungkin Wah, satu-satunya. dihajar lagi tapi purple buff-nya masih berhasil diamankan oleh Albert. Zaman Force-nya terlihat. Alter Ego akan menahan sedikit demi sedikit. Ya, karena ada Lord juga nih sebagai PR dari EVOS ya di bagian top lane-nya. Tinggal lihat defense-nya nanti seperti apa. Karena kalau untuk engage duluan gue rasa itu udah tugasnya Alter Ego. Wah, tapi kalau kita ngomongin engage, Holy Crystal-nya udah siap, Hais. Loh, duluan. Pasti bakal coba buat nge-follow up secepat mungkin dreams-nya. Siapapun yang dihajar dengan Tidal Strike pasti bakal langsung diambil itu dia. Oke, ada satu pergerakan begitu baik. Dan Natkole menjadi korban, hanya ada 4 player saja dari Boss. Tapi tidak seluruh sekarang, coba lihat Naruto. Ada Rasengan tadi dikeluarkan, Landless tepis. Hampir Wow, saja. hampir saja. Tapi ya ini defense yang terbilang lumayan oke. Nggak ada best starting hilang. Masih di Lord pertama by the way. Ada Holy Defense-nya juga, nggak boleh sembarangan. Dan Natko, ini emang satu-satunya target yang paling optimal sih untuk Alter Ego. Iya, dia tidak menggunakan Purify juga, lalu untuk menangkap juga tidak terlalu sulit. Oke, Oh no. cari informasi aja. Ya cukup cari informasi aja. Aku kira dia bakal coba untuk ngepick satu lalu kabur dengan menggunakan Tempest of Blade Defense Sword. Resikonya lebih tinggi sih dari hasil yang bisa didapetin kan. Iya. Jadi kayak daripada buang-buang move dan sekarang penguasaan map itu yang harus dilakukan oleh Alter Ego. Nah ini kalau kita ngomongin soal trap ya, Selena dari Hijume yang bakal coba untuk mengendalikan area jungle. Sehingga Albertnya kayaknya nggak bakal dikasih untuk purple buff-nya. Dan EVOS mau nggak mau emang harus merelakan purple buff-nya. Baru 2 item dari Albert, perbandingannya terlalu jauh sih. Jauh banget. Kan ini 8.000 gold juga, gue tahu kenapa yang terjadi. Tiba-tiba snowball tanpa henti Alter Ego. Ya ini masalah utamanya adalah karena di awal ya, Link-nya udah dapetin 2 kill, dapetin turtle juga. Jadi winning conditionnya bener-bener langsung swing menuju ke Alter Ego. Satu-satunya winning condition dari EVOS sekarang adalah hanya menunggu sebuah momentum atau misplay dari Alter Ego-nya sendiri. Dan untuk Alter Ego mereka cuma keep up sama objektif. Mereka tinggal amanin Lord-nya dan mereka beranjak ke high ground bareng sama Lord. Tapi ya jujurnya mereka gak punya high ground defense yang pasti juga Be. Dari EVOS sendiri. Susin untuk clear satu wave aja itu butuh waktu yang lama banget.
Dan untuk counter initiate kayaknya cuma ada Ziki dengan EOG. Yang itu chance kenanya pastinya kecil kalau dipakai untuk counter. Mau nggak mau ya harus mengandalkan Herlan di belakang. Tapi Herlan pun masih minim banget dari segi damage-nya. Masih butuh target-target juga. Free Lord seharusnya akan didapatkan. Nino sempat show di bottom lane tapi kayaknya nggak bakal dikejar. Oh dikejar ternyata Ninonya. Buset deh ini langsung diturunin lagi tempo ya Prof. Tapi mau nggak mau ya gimana? Mereka emang benar-benar ditahan di dalam areanya, nggak bisa kemana-mana, farming sulit, level sulit. Hey, ada serangan dilakukan, coba lihat. Namun itu sekarang coba ke crack connect. Hijumnya malah menjadi korban dan Dripsnya menjadi korban kedua. Tapi Erlan dan juga rekan-rekannya. Tapi coba lihat Aiza sakit banget, double kill didapatkan Albot. Berusaha bisa menyelamatkan dan Rine. Ikan lobby, wipe out. Wipeout sudah EVOS, kali ini triple kill diamankan oleh Rin. Bahkan ada minion di arah mid lane. Bakal endgame harusnya, ini bakal endgame harusnya. Harusnya ini bakal endgame ya karena sudah ada Nino pula di area tersebut. Kita lihat akan seperti apa lagi. Karena mereka berhasil memendangkan pertempuran di game pertama dengan sangat cepat. Wow, kemenangan di game yang pertama Alter Ego menunjukkan bahwa mereka berbeda dari hari sebelumnya. Dan bukan hanya dari sinergi kali ini dengan hero yang mirip tipikalnya dengan kemarin, mereka buktikan kalau ini bisa. Bahkan EVOS terlihat kebingungan tanpa balas di awal mid game, bahkan sampai hampir di late game. Gak ada celah sama sekali. Perfect game untuk pick link-nya. Semuanya tipe follow-up damage. Heist dengan Harit, Rin dengan link-nya, dan bahkan Hijume dengan Selena. Ini merupakan 3 tipikal hero yang mampu untuk bisa nge-follow siapapun yang diambil oleh Dreams. Mau itu Natko, mau itu Ki. Berkali-kali kita melihat Natko di sana sebagai targetnya. Sehingga itu yang membuat ternyata teman-teman dari EVOS gak bisa melakukan inisiasi balasan. Iya. Apakah Joey di first pick adalah keputusan yang tepat? Karena melihat dari farming pattern yang patah dengan early game yang tidak terlalu baik. Agak sedikit berat dan ya itu dia lurus tadi pemaksaan kill dari Rine di akhir berbuah manis untuk Alter Ego karena wipe out dan end game bisa dilakukan. Ya karena kalau misalkan tadi Albertnya dibiarkan begitu saja, kayaknya tetap bakal bisa di defense kan. Ya. Paling ujung-ujungnya bakal nungguin Lord. Jadi lebih baik ambil gerakan yang punya resiko tinggi, dapetin triple kill, walaupun ke shutdownnya sama Albert, tapi gak ada yang bisa melakukan defense. Yap. Wow, game yang sangat cepat diperlihatkan oleh Alter Ego. Wah. Evaluasi cepat akan berjalan dengan baik kah, Prof sepertinya? Pak, kalau ngomongin evaluasi cepet Pak, ini masalahnya misplaynya dari early game. Jadi mungkin masih bisa dibenahi. Oke. Tapi permasalahan utamanya adalah apa yang nanti bakal diambil sama EVOS untuk di game yang kedua. Karena Alter Ego punya kendali nih. Sebagai away team, mereka punya keuntungan di game kedua. Karena mereka bisa pilih nih untuk first pick atau second pick. Ya. Dan seperti yang Lim bilang tadi, kayaknya second pick lebih baik gitu loh. Oke. Mereka yang ban Fanny-nya. Ya. Daripada first pick, mereka malah ban Fanny kan. Oke, bahkan gue cukup melihat dari EVOS nih yang mungkin sinerginya dapat, tapi untuk eksekusinya yang kurang matang mungkin bisa dibilang ya. Nah Joy first pick-nya ini jadi kayak kalah segala-galanya loh. Ya, ditambah lagi dengan adanya Link juga kan, yang dimana penguasaan dari early game-nya udah dipegang penuh. Tadi juga Albert masuk ke dalam area jungle Rin-nya juga sendirian anyway. Sehingga dia langsung bisa ditarget sama Dreams. Dan kebetulan kita tahu sendiri di bawah menit yang kedua kalau kita invade jungle, damage yang kita terima itu akan lebih tinggi. Oke, dan untuk player of the game. Oke, Army. nah siapa? Bukan dong, Army dong. Toto Army buat Rine, player of the game ya. 1 kali tumbang saja 9 poin kill untuk Link loh. Wah ini bisa dibilang bener-bener jadi mimpi indah banget lah buat pemain-pemain Link ya. Yap, karena kalau kita lihat dari awal aja dia udah langsung jadi di menit yang ketiga loh. Biasanya menit keempat rata-rata pemain Link. Kita udah langsung bersecond Fury, langsung ke arah Husklow. Dan habis Husklow, biasanya kita lihat Endless Battle. Ternyata langsung Blade of Despair. Jadi udah pasti damage yang diberikan akan sangat-sangat eksplosif sekali. Critical damage-nya juga nggak tinggi. Chance untuk dia melakukan eksekusi juga semakin lebih mudah. Setuju banget ya. Tapi gue nggak tahu ya, memang meta kekeluargaan kah? Tapi jujurnya Alter Ego X mereka punya player Link yang sangat-sangat mirip dari agresivitasnya, Beb. Kebetulan kemarin gue juga kan melihat Alter Ego X dengan nama Yazuki itu benar-benar sama persis agresifnya. Dia nggak nunggu level 8 gitu enggak. Dari level 4 ke team fight. Kayaknya ya balik lagi sih, emang lebih ke team play-nya Lim. Yang dimana ngebuat Link-nya jadi lebih fleksibel kan gerakannya. Cuma balik lagi, apakah nanti di game yang kedua dengan membawakan Link kembali, ini akan sama gamenya? Karena skenario ini bisa jadi berbeda loh.
Benar-benar. balik lagi ini Joy-nya yang melakukan mistake yang fatal banget tadi dari Albert. Dia masuk ke dalam area jungle di bawah menit yang kedua sendirian. Iya, Ini ada backup sehingga ini dampaknya menit di 12 aja udah bisa di endgame. Dan endgame-nya pun benar-benar tercipta semenjak adanya wipe out yang terjadi di area jungle ini. Tapi memang playstyle yang cocok sih. Kalau kayak gini gue ngerasa jadi hampir dari semua tim punya identitas. Katakanlah Alter Ego dengan Link-nya ini bisa jadi icon juga. Identitas bagi mereka. Nah ini, emang masalah di sini ya udah nggak masalah gitu loh. Iya, iya. Kena aja yang penting tidak ada lagi pemain dari Evo selesai wipe out. Karakter permainan ya yang penting ya. Dan jangan lupa kalau kita ngomongin karakter permainan berarti dengan kita melihat permainan seindah ini dari Alter Ego, boleh sih Fredrine-nya dipikirkan ulang sehingga mungkin nanti pertimbangan picknya ya udah Ino badan, Dreams badan. Yang penting tiganya baru sisanya mungkin bakal ngebuka ruang untuk Green. Cuma gue ngeliat kayak salah satu kuncinya di Selena sih. Bro. Selena menurut gue jadi kunci banget untuk Alter Ego. Akan berbeda kasusnya kalau nggak ada Selena yang tadi pakai Seasonal Hunter kan. Iya. Dia mempercepat jungle dari Link. Katakanlah kalau nggak ada Selena, itu Link akan lama. Level 4-nya pun akan telat. Ya untuk datang ke Turtle juga bakal telat. Karena kan Iya. seperti yang kita mention tadi kan, ini ada Selena nih. Agak beda nih. Dan Selena-nya Season Hunter, kita udah sering banget ngeliat Selena Season Hunter di MPL manapun juga itu laris manis banget. Dan mungkin pembedanya adalah kalau kita lihat di draft ini, itu bener-bener ngebantu Link-nya loh. Link-nya cuma tinggal nge-clear bawah, dia finish points ke atas, udah tinggal pencet red click. Iya, Anggapannya kayak bener-bener digelarin karpet, Rina tinggal jalan. Bahkan kayak depannya juga cukup kuat. Nino tahu nih dia bakal jadi satu-satunya badan di depan. Jadi makanya pakai Vengeance. Ya. Dia tahu nih akan ada burst damage. Dia tahu nih dia harus lawan burst damage-nya itu dengan pertahanan satu-satunya yang bisa dipencet ya cuma Vengeance. Bahkan berkali-kali kita ngeliat ya Nino kayak ngasih flash combonya, targetnya tuh target yang nggak bisa gerak kayak Kiki jadi nggak bisa unbreakable. Kayak Natko habis dilempar pakai satu buah tsunami slam, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan jadinya. Pasrah. Karena efek knockbacknya tuh ternyata berasa kalau sama Lucas. Wih itu berasa super positionnya Nathan dulu kan. Iya, super position Nathan dulu. Di mana kita nggak bisa gerak sama sekali gitu. Flicker Walaupun pun- sebenarnya knockback gitu kan. Iya flicker pun cooldown pak itu. Ini mirip nih Lucas dari flash combo-nya mirip banget. Tapi gue ngeliat memang dari EVOS yang gak sesuai sama ini aja sih dengan eksekusinya. Karena kalau ngeliat dari hero-nya harusnya early game gak sampai sehancur itu. Ada Iya, Chushin kan, Chushin Ada Gatot Chushin, Kaca. gini loh, Chushin, Gatot Kaca, Joy. Ini trionya kuat sebenarnya. Tapi kenapa trionya tiba-tiba di early game itu misah-misah mainnya? Itu mungkin evaluasi cepatnya. Kayak yang Pak belum tadi pertanyakan. Draft early game yang bagus, ternyata dengan early game yang tidak berjalan dengan mulus, ya inilah hasilnya. Dimana tadi Albert emang sendirian. Sendirian. Ya, ambil monster. Biasanya kan ada Emang- backup tuh. Iya, abis itu kan tidak ada sama sekali loh orang di dekat situ. Kecuali Benar. emang dari god lane yang ada di bawah gitu. Tapi Ya. dari god lane juga mau ngebantu seperti apa, landing sendiri juga masih sulit gitu. Tumben ya, berarti ini hal yang tumben ya. Biasanya malah Ki itu yang paling nempel sama Albert kan. Iya. Dan dimana kita tahu sendiri ini ya sinergi out game. Ini jaraknya jauh.